Orang karena haus kepada air, dilihat dari jauh ada air, tapi idza ja'ahu, setelah sampai ke tempat, lam yajidhu syai'a, tak ada apa-apa, tak ada air, melainkan pasir yang panas. Nah, ini satu. Jadi diumpamakan di sini orang dalam mencari kebenaran itu haus. Kalau tidak ada pimpinan dari Allah, mungkin air disangka air, padahal pasir. Namun kerinduan, namun kehausan tidak lepas, melainkan masih tetap mencari. Saudara-saudara yang terhormat, disinilah dikatakan atash itu, yaitu haus. Jadi, bagaimana kita hidup di dunia ini? Tidak ada yang lebih sangat panasnya dan gejalanya daripada mencari yang dicintai, cuma panas yang dapat. Orang yang ada dorongan daripada hati imannya, meskipun dia tidak mendapat air itu, dia masih tetap mencari. Sebab apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air itu segala sesuatu jadi hidup. Kalau dapat air itu, nah, di sini dikatakan diberi harapan dalam Al-Quran sendiri. Orang-orang yang mencari kebenaran itu, Allah istaqamu ala tariqati asqainahum ma'an ghadaqa. Orang yang istiqamah tetap, meskipun tadinya dia tertipu oleh gejala panas, disangkanya itu air, namun dia tetap mencari. Di sini istiqamah, sini atash, dia tetap merasa haus, dia tetap mencari. Jangan bimbang, teruskan perjalanan. Fa'allahu istaqamu ala tariqati, kalau benar-benar dia istiqamah, tidak ragu-ragu, jalan terus, akan kami beri, kata Tuhan kepadanya, ma'an ghadaqa, air yang sejuk, air yang berlimpah-limpah. Hadirin atau pendengar kuliah subuh yang tercinta, ini sudah ditafsirkan. Ayat ini turun 1400 tahun yang telah lalu. Berapa banyak tempat di tanah Arab yang kering, yang kersang, yang tidak ada air padanya. Cuma dari jauh-jauh ada satu tempat yang bernama Wahah. Orang barat menyebut oase dari kata-kata Wahah. Itu lembah-lembah. Di situ digali orang sumur, nanti dapat air di bawah, diangkat ke atas, maka dapatlah orang di kampung tadi Wahah, tadi air minum. Sebab itu dalam perjalanan orang masa naik unta dari Mekah ke Madinah, di Wahah itulah berhenti unta, karena di sana sudah sejak dulu digali sumur-sumur tempat orang akan minum, akan berhenti bermalam atau berhenti siang kalau di musim panas. Dia berjalan sejak dari pukul 5 sore sampai nanti pukul 6 pagi. Habis semen subuh, ditanggalinya sukduf untanya, dan dia tinggal di sana sampai sore. Siang hari itu bertanaklah, memulailah makan minum, karena tidak dapat menempuh panas di waktu sangat teriknya itu. Tapi sekarang saudara-saudara yang terhormat, wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kehausan orang akan air di mana-mana membuka pikiran orang.
Disebut dalam pepatah orang Arab, al-hajatu ummul ikhtira'i. Sangat perlu orang kepada sesuatu, pada sukar mencarinya, orang mencari pikiran-pikiran baru, inspirasi baru. Ketika saya naik haji ke Mekah di tahun 1927, ketika itu kota Jeddah masih sepi, saya melihat bagaimana kerajaan Saudi yang baru memerintah menyaring air laut supaya dijadikan air tawar, tidak asin lagi. Itu sudah mulai ketika itu. Maka orang pun tidak susah minum lagi, sudah terasa bahasa ini air tidak asin. Tetapi kalau diambil mencuci kain, tidak lekat sabunnya karena dia masih tetap air laut yang ditawarkan. Tapi di Libya, kabarnya konon digali tanah dengan mesin-mesin yang modern. Orang mulanya hendak mencari minyak, rupanya ketemu air. Air yang ketemu itu air jernih, air asli, bukan air asin yang ditawarkan, tapi air sejuk sejak dulu. Sehingga di Libya sendiri tidak ada lagi soal perkara air itu. Saudara-saudara, para pendengar peminat kuliah subuh, saya berikan keterangan umum dalam hal air ini supaya saudara melihat bagaimana hausnya manusia. Kalau jasmani haus akan air, penting akan air. Ada orang yang sakit sudah sebulan, 2 bulan tidak makan, tapi dia belum mati. Tapi dia mesti minum, walaupun setengah sendok air, itu sudah bisa meneruskan hidupnya sampai saat yang terakhir. Sampai setengah jam mau dia meninggal dunia, masih sanggup dia minum air. Tapi padahal sudah berbulan-bulan tidak makan nasi. Di sini sudah melihat atas itu. Maka jika sekiranya rohani manusia merasa haus mencari kebenaran, atau lebih positifnya lagi, mendekati Allah, dia merasa haus, maka rohani pun kehausan pula mencari jalan menemui Tuhannya. Itulah keterangan kita tentang atash, artinya haus. Haus yang berasal dari rindu. Rindu yang berasal dari cemburu. Cemburu yang berasal dari cinta. Sekian dulu, mudah-mudahan lain hari kita sambung lagi hal kehausan akan cinta kepada Tuhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, sesudah saya mengucapkan selamat pagi dan selamat pula telah mengerjakan ibadat salat subuh. Sekarang kita akan meneruskan tafsir dari surat Al-Baqarah. Sudah hampir Al-Baqarah ini sampai kepada ujungnya. Sekarang kita sudah sampai kepada ayat 250
dalam